Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan melalui rekaman sarapan, makanan yang sesungguhnya bagi hati kita. Nah, puji Tuhan, kita masih membahas tentang 10 hukum Taurat. Dan pada saat hari ini, saya akan membahas tentang hukum Taurat yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Jangan membunuh. Ayat pokok kita terdapat di dalam Ulangan 5 ayat 17. Ulangan 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan, jangan membunuh. Nah, membunuh sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menghilangkan, memadamkan, mematikan. Nah, jadi pembunuhan adalah tindakan atau aktivitas mematikan dari satu manusia kepada yang lainnya karena alasan pribadi. Jadi pembunuhan adalah tindakan mematikan dari satu orang manusia kepada yang lainnya karena ada unsur, karena ada alasan pribadi. Nah, sedangkan jangan membunuh ini adalah salah satu hukum yang tercantum dalam 10 hukum Taurat yang sudah tadi saya singgung. Alkitab mengutuk pembunuhan berulang kali sebagai karakteristik dari kebudayaan yang jahat. Tentunya segala sesuatu yang jahat itu berasal dari si iblis. Di dalam Yesaya 1 ayat 21, di dalam Hosea 4 ayat 2, di dalam Injil Matius 5 ayat 21. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. Tetapi kita akan melihat di dalam Injil Matius 5 ayat 21. Injil Matius 5 ayat 21. Injil Matius 5 ayat 21. Ini tentang khotbah Yesus di bukit. Injil Matius 5 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jangan membunuh. Nah, kata jangan membunuh dalam hukum Taurat, hukum yang ke-6. Bahkan nih, ternyata pembunuhan itu terjadi sebelum ada 10 hukum Taurat. Di mana? Di dalam kejadian 4 atau 5 kita lihat. Yaitu kisah tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel di Kejadian 4. Kain yang sedemikian iri kepada Habel tentang persembahannya yang ditolak, sehingga Kain terjerat kasus pembunuhan. Dia membunuh Habel. Nah, ternyata setelah manusia jatuh dalam dosa, karakter-karakter Allah mulai perlahan-perlahan itu hilang. Ada saja sesuatu yang ada di dalam manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Hal-hal jahat mulai ada di dalam manusia. Salah satunya adalah pembunuhan. Nah, saya akan mengangkat atau saya akan seringkali orang-orang mempertanyakan bagaimana dengan aborsi. Bagaimana dengan aborsi? Bagaimana pandangan Kristen tentang aborsi? Nah, sebenarnya ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Yang pertama, apakah janin di dalam kandungan adalah seorang anak manusia? Maksudnya ini, seorang yang mengandung ini melihat apakah janin itu adalah manusia dari sudut pandangnya orang yang mengandung itu. Atau yang kedua, jika seorang janin itu adalah manusia, adalah anak, apakah aborsi dapat diputuskan sebagai pembunuhan? Mengingat kita semua tahu bahwa hal itu legal dan sah di bawah hukum negara.
Ada banyak negara-negara yang tingkat aborsinya lebih tinggi karena untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk supaya tidak meledak. Nah, aborsi juga adalah salah satu hal yang sah, yang legal di bawah kuasa hukum negara. Nah, jika pembunuhan adalah membunuh di luar persetujuan hukum, maka sebaliknya hukum tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Salah satu alasan mengapa pembunuhan itu dilarang, karena pembunuhan itu tidak pantas, tidak etis bagi satu orang untuk memutuskan nasib, hidup, atau mati seseorang. Hal itu dipandang tidak etis, tidak pantas. Sedangkan dalam perjanjian lama, pembunuhan itu tidak dieksekusi kecuali ada beberapa saksi mata. Dalam perjanjian lama, pembunuhan itu tidak akan dieksekusi kalau tidak ada beberapa saksi mata. Kita lihat di dalam Bilangan 35. Bilangan 35 ayat yang ke-30. Bilangan 35 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberikan keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Jadi perlu banyak saksi, bukan hanya satu saksi, karena kalau satu saksi dianggap tidak sah. Oleh sebab itu perlu banyak saksi dalam perjanjian lama. Jika kasus pembunuhan itu perlu untuk dieksekusi, perlu untuk dihukum mati. Nah, jika aborsi didasari oleh keputusan sepihak dari ibunya, maka itu dapat dikatakan sebagai tindakan pembunuhan. Jadi kalau aborsi itu didasari oleh keputusan sepihak dari ibunya, artinya itu dianggap aib keluarga. Artinya itu dianggap itu hal yang mungkin menjadi jelek untuk keluarganya, dan itu diputuskan sepihak, itu bisa jadi kasus tindakan pembunuhan. Sedangkan jika aborsi itu sudah dipertimbangkan masak-masak, disepakati, dan janin itu dianggap sebagai jaringan lunak, bukan sebagai makhluk yang hidup, maka aborsi tidak akan dianggap sebagai pembunuhan. Nah, kita juga melihat pembunuhan juga bukan seperti tindakan kekerasan, tetapi ada juga pembunuhan yang lebih daripada itu. Pembunuhan itu semakin berkembang, membunuh itu semakin berkembang, bukan sekedar tindakan kriminal yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan nyawa, tetapi bisa dengan perkataan manusia juga bisa dapat mematikan jiwa seseorang. Hati-hati dengan perkataan. Kita lihat di dalam Injil Matius 5 ayat 22. Kita lihat di dalam Injil Matius 5 ayat 22. Injil Matius 5 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita akan lihat, kita akan bandingkan di dalam Yakobus 3. Yakobus 3 di dalam Yakobus 3 ayat yang mulai ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Yakobus 3 ini tentang dosa karena lidah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Perhatikan, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut hukum
ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hati-hati sebagai anak-anak Tuhan, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Ingat, perkataan kita itu mengandung kuasa. Apa yang mau kita keluarkan dalam perkataan kita? Mau perkataan yang menghidupkankah atau perkataan yang mematikan? Perkataan yang mau memberkati seseorang atau perkataan yang mau menjatuhkan orang lain? Hati-hatilah dalam berkata-kata, karena dalam perkataan kita bisa membunuh orang tanpa menyentuh. Bahkan lebih lagi, jempol kita pun juga harus digunakan dengan bijaksana. Ketika kita melihat HP, ketika kita mulai mengetik dengan kata-kata yang jahat, itu juga dapat membunuh jiwa seseorang. Pembunuhan yang tidak menyentuh. Hati-hatilah dalam menggunakan jempol Bapak Ibu Saudara. Karena jempol pun bisa membunuh orang lain tanpa menyentuh. Nah, demikianlah firman Tuhan saat pagi hari ini. Milikilah hati yang bijaksana untuk kita bisa menimbang, untuk kita bisa melihat apakah yang menjadi sesuai rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk kita katakan, untuk kita lakukan, untuk kita ketik. Lakukan tindakan yang memberkati orang lain, yang membangun orang lain, yang membawa suasana yang menghidupkan. Kata-katakanlah berkat, ucapkanlah berkat, ucapkanlah hal-hal yang manis didengar, ucapkanlah hal-hal yang membuat orang menjadi bergairah, hidup kembali. Dan gunakan jempol untuk mengetik setiap firman Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain, untuk menguatkan sesama kita. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.